Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data atau disingkat SMBD. Ini merupakan sesi kedua ya. Setelah minggu yang lalu kurang lebih kita satu sesi mulai merefresh kembali ya apa yang selama ini kita pahami tentang suatu istilah yang disebut dengan basis data atau database. Nah, kali ini mungkin saya akan berikan satu materi tambahan terkait basis data itu sendiri akan membentuk sebuah namanya itu sistem basis data atau sistem manajemen basis data. Oke, izin saya share screen Bapak Ibu ya. Sebelumnya barangkali ini ada yang ditanyakan tidak seputar misalkan yang minggu kemarin saya sampaikan gitu. Barangkali ada yang mungkin baca-baca atau melihat rekaman video atau mungkin mencoba mencari literatur terkait basis data. Barangkali ada yang ditanyakan dulu, mangga silakan. Kalau misalkan ada ya. Tidak ada kayaknya ya. Ya baik, kalau gitu saya izin share screen. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk topik ya pertemuan kedua, tapi di sini topiknya ketiga ya, karena kita lanjut dari yang sebelumnya. Ini kita akan mengenali sebuah istilah disebut dengan sistem basis data atau mungkin di saat ini namanya sistem manajemen basis data. Nah, sebelumnya di yang slide 2 yang sebelumnya ya di minggu yang lalu kita sudah bahas terkait apa itu konsep database, definisi dari database, operasi dasar apa saja pada database, kemudian apa objektif dari basis data, ya, kemudian apa saja di mana saja penerapan database itu dilakukan, ya, yang mana masing-masing Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa memahami ya dari masing-masing poin ini, sehingga nanti ketika kita melangkah yang lebih jauh atau menambah ya. Jadi kalau di sini itu kita fokus ke database. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep sistem basis data atau database system. Jadi tentunya lebih luas ya gitu. Kalau kemarin hanya database saja, sekarang ada istilah disebut dengan sistem basis data atau database system ya. Oke, baik. Kita lihat ya apa yang dicapai hari ini. Yang pertama adalah ingat kembali karena kita istilahnya adalah mengaitkan antara sistem dengan basis data, maka Bapak Ibu harus ingat kembali ya sistem itu apa ya, kemudian database itu apa ya, baru menuju ke apa itu sistem basis data. Jadi kalau kemarin kita fokusnya apa itu database, nah sekarang saya tambahkan, saya ingatkan kembali apa itu sistem, kemudian apa itu sistem basis data, gabungan antara sistem dengan basis data. Kemudian apa saja komponen yang nantinya akan membentuk suatu sistem basis data. Ya. Kemudian apa itu tujuan sistem basis data, apa keuntungannya, dan terakhir adalah apa kerugian atau sebuah risiko apa yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan atau memakai yang namanya sistem basis data. Ini kurang lebih 6 capaian sore ini ya, hari ini gitu kan, untuk mata kuliah sistem basis data. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Nah, pertama adalah definisi dari sebuah sistem. Nah, pertama adalah definisi dari sebuah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah suatu sistem yang dimana database, database itu adalah suatu sistem yang dimana 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 database itu adalah suatu sistem yang dimana
perlu diingat bahwa sistem adalah sebuah tatanan atau sebuah keterpaduan yang terdiri dari atas sejumlah komponen atau elemen fungsional yang mana komponen atau elemen tersebut itu saling berhubungan. Jadi komponen elemennya saling berhubungan, kemudian sejumlah komponen tersebut atau elemen tersebut itu secara bersama-sama. Jadi ada hubungannya dan ada bersama-samanya. Nah, kerjasamanya di sana. Nah, kemudian mereka saling berhubungan, komponen tersebut dan bersama-sama, mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi suatu proses tertentu. Nah, ini salah satu definisi dari sistem. Jadi setiap yang namanya sistem, di sini ada beberapa kata kunci ya, yang mungkin Bapak Ibu harus ingat kembali. Jadi bahwa sistem itu adalah sebuah tatanan atau keterpaduan. Apa yang ditata atau yang dipadunya yaitu adalah komponen fungsional. Ya. Komponen tersebut kemudian saling berhubungan, kemudian secara bersama-sama bertujuan untuk memproses suatu tujuan tertentu. Misalnya contoh sistem, ada namanya sistem kendaraan bermotor atau sistem kendaraan misalkan listrik misalnya, atau sistem sistem operasi ya kalau di komputer. Nah, misalkan di sebuah kendaraan ya, kenapa kendaraan itu dikatakan sebuah sistem? Karena kendaraan tersebut dia punya berbagai macam komponen. Ada setirnya, ada gasnya, kemudian ada mesinnya, ada rodanya, gitu kan, kemudian ada ada bodinya, rangkanya dan sebagainya. Nah, komponen tersebut punya fungsi masing-masing, gitu. Fungsinya ban dengan fungsinya setir, dengan fungsinya klakson, dengan fungsinya mesin, itu kan berbeda fungsinya. Jadi masing-masing punya fungsi masing-masing. Nah, tapi mereka akan dikatakan sebuah sistem ketika terjadi hubungan antara satu sama lain. Jadi antara gas dengan rem, gas dengan mesin, mesin dengan roda, mesin dengan alat pembakaran, bensin dan sebagainya. Gitu. Mereka saling berhubungan, kemudian bersama-sama. Nah, sehingga sistem kendaraan tersebut katakanlah bisa dikatakan berjalan ketika apa? Ya, ketika satu sama lain itu bisa berfungsi dengan baik. Tujuannya apa ya? Misalkan kendaraan tujuannya untuk memobilisasi gitu kan, atau memindahkan orang atau barang. Nah, bisa tercapai kalau komponen tersebut itu tadi bekerja sama atau berhubungan ya satu sama lain. Jadi kan ada istilah mobil misalkan nggak nyampe ke tujuan, mogok. Nah, kenapa mogok terjadi ya? Artinya berarti ada kendala ya dari salah satu fungsinya sehingga ada yang tidak dicapai gitu. Sehingga kalau tidak tercapai otomatis tujuan yang diharapkannya tidak tercapai. Itu umum ya contoh. Kemudian sistem pendidikan misalkan ya, atau sistem perkuliahan. Nah, kita ya sekarang sedang kuliah SBD. Nah, kenapa itu disebut satu sistem? Nah, karena perkuliahan sekarang ya sistem perkuliahan itu dia punya komponen atau punya elemen, misalkan ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada jadwal, dan ada juga alat atau media, misalkan bisa berupa kalau tetap muka fisik berarti kelas ya. Kalau sekarang kita secara daring maya berarti media internet, media daring. Nah, bayangkan kalau salah satu komponen tersebut tidak ada. Dosennya tidak ada, nah mahasiswa gimana belajarnya? Nggak jadi perkuliahan. Atau misalkan mahasiswanya semuanya nggak ada, misalkan nggak bisa masuk. Nah, saya juga nggak bisa ngajar sendiri, kan masa saya ngajar ngobrol sendiri seperti itu. Atau misalkan mahasiswa ada, dosen ada, tapi jadwalnya nggak ada gitu kan, nggak ketemu, nggak terjadi gitu. Termasuk medianya misalkan gangguan, internetnya dan sebagainya, nggak jadi kegiatan perkuliahan. Makanya di situ dikatakan ada komponen fungsional, dosen punya fungsi mengajar, mahasiswa sebagai yang belajar, media internet kayak Google Meet itu adalah salah satu media untuk
proses pembelajarannya gitu kan. Nah, semua berfungsi dengan baik sehingga terjadi proses sistem kuliah tersebut. Ya, itu contoh saya berikan secara umum. Nah, sehingga di sini, nah kemudian Bapak Ibu bisa mencontohkan sistem yang lain. Ya, selain dua yang saya tentang tadi gitu kan. Karena definisi sistem secara umum. Yang penting yang dikatakan sistem itu adalah adanya tatanan atau terpaduan ya, antara apa? Antara sejumlah komponen. Komponen yang bagaimana yang punya fungsi masing-masing. Nah, setiap komponen tadi dengan fungsi yang berbeda tapi dia saling bekerja sama, saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama dengan suatu proses Nah, sekarang nih kira-kira nih ya, kalau saya ini kan berikan contoh sistem ke Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apa nih? Bisa nggak Bapak Ibu memberikan contoh sebuah sistem? Enggak, siapa di sini yang bersedia? Berikan misalkan contoh sebuah sistem. Silakan, ada? Ya, Pak. Silakan, siapa? Enggak. Ya, stop dulu ininya. Siapa yang memberi contohkan nih dari berapa orang sekarang? Oh, 10. Opi, Tawan, Pak Dedi, Nia, Maria, Dadan, Amari, Itu, Siti, Windy. Ya, Pawan, Pak. enggak Pawan? Silakan. Iya. Contoh sistem. Contohnya sistem pengapian dalam kendaraan bermotor, Pak. Oke, gimana itu Pak? Mengapa itu? Sistemnya terdiri dari baterai, kunci kontak, masuk ke kunci kontak, terus ke coil, Oh iya. ke distributor, ke busi, langsung ke mesin gitu, Pak. Oke, bagus. Itu salah satu komponen Sangat ininya, sistemnya. itu Pak, terkait itu Pak. Jangan-jangan pengalaman di sana ya, kerja di sana mungkin Pak. Malum, lulusan STM, Pak. Oh iya Pak. Iya. Jadi kalau disuruh otak-atik komputer, malum Pak kalau agak ini. Daripada bongkar komputer, mending bongkar mesin mungkin Pak gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, bagus Pak. Terima kasih Pak Wawan ya. Oke, nah mungkin ada yang bingung barusan, misalnya gini. Barusan Pak Wawan bilang itu sistem kelistrikan ya di kendaraan. Tadi saya mendefinisikan bahwa ada sistem kendaraan, tapi di kendaraan juga ada barusan Pak Wawan nyebutin ada kelistrikan yang mana komponen yang tadi saya sebutkan mungkin sama aja dengan yang disebutkan oleh Pak Wawan. Itulah yang disebut dengan istilah ada sistem dan ada subsistem. Ya, ini saya mengulang lagi pasti ya, ingat di mata kuliah PSI harusnya ya, pengantar sistem informasi. Jadi ada sistem. Nah, ketika satu sistem itu besar, kayak kendaraan tadi itu sistem besar sebenarnya, betul. Nah, di dalamnya ada subsistem lagi kayak barusan. Jadi sistem kelistrikan barusan itu adalah disebut dengan subsistem pada sistem kendaraan. Ya, betul nggak? Karena apakah di kendaraan itu hanya sistem kelistrikan, Pak, menurut Pak Wawan? Enggak Pak, ya emang ada sistem sistem pengereman, ada sistem pengapian, ada sistem ini audionya, ada sistem kemudi. Bagus, sip, mantap, ya bagus. Jadi satu sistem kendaraan dia punya subsistem tadi ya, subsistem pengereman, audio, dan masing-masing itu subsistem tersebut dia juga punya komponen bekerja gitu. Anggap lagi nih, sistem kelistrikan oke ya, dia subsistem dari sistem kendaraan. Tapi sistem pengeremannya misalkan bermasalah, kira-kira secara global, secara umum sistem besar kendaraan, sistemnya bagus nggak itu? Gitu. Kalau ada subsistemnya yang bermasalah, kira-kira apakah akan menimbulkan gangguan juga di sistem yang besarnya gitu? Iya pasti Pak. Pasti ya. Iya, percuma mobil bisa nyala pada saat mobil udah jalan ya, sistem gas misalkan ya, sistem kemudi ya pernah Pak itu perpindahan gigi misalnya itu kan ya, kalau misalkan ya
Mobil sudah mau jalan ya, sudah oke. Tiba-tiba pengeremannya sistemnya ada yang error. Ya amit-amit kan, tujuan memindahkan barang dengan selamat atau memindahkan orang dengan selamat di sistem kendaraan tidak tercapai karena nggak bisa direm gitu. Jadi kata kuncinya adalah ada sistem, di dalam sistem yang besar ada subsistem. Tuh, bagus lah, saya senang nih ya seperti ini. Barangkali ada yang mau memberikan contoh yang lain selain sistem di dalam kendaraan, coba, enggak? Selain Pak Wawan, barangkali, enggak? Ayo Pak Bayu jelaskan sistem perbankan. Mangga, boleh sistem perbankan, sistem apapun, mangga, sistem Baru pemerintah. masuk Pak, baru masuk Pak. Baru masuk ya langsung ini katanya ya. Ya termasuk, mohon maaf, kita sebagai manusia juga adalah satu sistem, gitu ya. Jadi dalamnya itu nanti kita mendengar ada sistem apa, pernapasan, gitu ya, sistem apa lagi, saraf, gitu ya, betul nggak? Nah, memori, ada sistem reproduksi, sistem banyak lah seperti itu. Nah, jadi teori sistem itu adalah teori umum. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya misalkan di bidangnya masing-masing nih. Misalnya tadi Pak Wawan di bidang apa, Ayu di bidang apa, Titin, Bu Indi, Pak Dadan, Pak Arif, dan yang lainnya bisa mencontohkan di kasusnya masing-masing, di kerjaan masing-masing. Seperti itu. Oke, saya kira mudah-mudahan paham atau ada yang ditanyakan barangkali terkait sistem. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, pun demikian dengan SI atau sistem informasi. Ya, sistem informasi itu karena dia namanya jelas ada sistem, tapi dia diberi nama sistem informasi, berarti nah dia sistem informasi juga dia punya komponen. Komponen tersebut saling berhubungan. Ya, masing-masing komponen tersebut bekerja bersama-sama. Sebentar ada yang masuk. Oke, ya. Misalnya ketika Bapak Ibu mendengar istilah misalnya sistem informasi akademik. Nah, berarti di sana itu ada komponen-komponennya. Sistem informasi keuangan desa. Berarti di sana sistem informasi itu ada, karena dia adalah sistem, dia punya komponen. Masing-masing punya fungsi. Komponen tersebut. Nah, kita tinggal lihat nanti. Apa itu ya komponen-komponen dari sistem informasi. Sekali lagi ini saya merefresh kembali ya apa yang mungkin sudah dipelajari di mata kuliah pengantar SD. Jadi supaya lebih refresh lagi. Oke. Nah, sekarang otomatis kemarin kita dengar istilah basis data. Basis data adalah apa kemarin? Kumpulan tabel ya, dan jadi kita lihat nih ya sekarang kalau kemarin definisi basis data, sekarang definisi dari sistem. Ya, kita lihat nih definisi basis data yang kemarin, minggu yang lalu. Nah, misalkan ini definisi basis data yang kemarin. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan. Jadi database itu tabel yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik seperti itu. Ini definisi database. Nah, sekarang kita tidak mendefinisikan database aja, tapi disebut dengan sistem basis data. Nah, apa definisinya? Nah, salah satunya adalah bisa dilihat di layar masing-masing. Merupakan satu sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah komputer. Nah, tentunya ya. Nah, ini kan definisi database yang tadi ya, nih kalau kita lihat ya. Kumpulan file atau tabel. Ini kan yang ini tuh. Kumpulan file atau tabel saling berhubungan disimpan dalam media elektronik. Itu ya, dalam bentuk database tentunya. Jadi, dan sekumpulan program lain, database management software ya, yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi
tabel atau file tersebut. Jadi kalau database itu ada sekumpulan file atau tabel yang tersimpan ya dalam sebuah sistem komputer. Nah, kalau sistem basis data, nah, tidak hanya file tabel tersebut, tapi ada juga program lain atau sekumpulan software lain yang mana nanti memungkinkan user atau pemakai. Atau bisa juga program lain untuk mengakses. Ya. Jadi ini lebih meluas dari definisi database karena ada sistemnya. Ingat tadi ya, sistem itu tadi itu adalah sekumpulan komponen atau elemen yang saling berhubungan. Nah, di sini berarti sistem database atau sistem basis data apa aja elemen komponennya? Yang pertama adalah basis data, ada juga sekumpulan DBMS software, ya. Ada juga pemakai, user, dan ada juga program lain. Tuh. Jadi sistem basis data itu ada komponen-komponennya. Nggak bisa dikatakan sistem basis data kalau komponen-komponen tersebut tidak ada atau tidak berfungsi. Itu ya, jadi bedakan definisi basis data. Kalau basis data berbicara kita punya database akademik, berarti ada tabel-tabel yang berhubungan dengan akademik yang disimpan dalam komputer. Itu tabel-tabel database-nya aja. Tapi kalau berbicara sistem basis data, buat sistem basis data akademik, berarti kita berpikirkan, berarti database tersebut diakses di aplikasi apa, diakses oleh pengguna siapa, ada program apa yang mengambil atau menginput data ke sana, atau mengambil data dari sana. Itu disebut dengan sistem basis data. Oke ya, kita lihat. Nah, tadi definisi dari sistem itu punya komponen. Tadi kan sistem kendaraan ada komponen, sistem kelistrikan ada komponen, sistem misalkan manusia ada alat komponen-komponennya, sistem informasi ada komponennya. Nah, otomatis di sini sistem basis data pun dia punya komponen, ya, punya elemen yang menyusun sistem tersebut. Apa aja? Nah, pertama jelas ya, komponen yang pertama itu adalah database. Karena sistem database, sistem basis data, berarti pertama yang pasti dan harus ada itu adalah basis data itu sendiri. Kemudian, ingat, basis data itu disimpan dalam sebuah apa? Dalam sebuah penyimpanan elektronis. Penyimpanan elektronis itu disimpan dalam bentuk yang namanya hardware. Ya. Komponen kedua adalah hardware. Kemudian ada juga yang namanya software. Ya, software di sini apa? Bisa berupa sistem operasi, entah itu bisa Windows, Linux, Mac OS dan sebagainya. Dan juga software DBMS. Nah, database ini kan konsepnya ya. Ada tabel ini. Nah, di mana itu diimplementasikan atau ditempatkan dalam software apa? Namanya software DBMS atau Database Management Software. Banyak ya. Yang sudah dipelajari kan dulu adalah akses. Waktu belajar konsep basis data, belajar Visual Basic, itu akses. Nanti ketika belajar pemrograman, Bapak Ibu web ya, belajar atau Java biasanya belajar MySQL. Atau kadang belajar juga PostgreSQL. Atau Microsoft SQL Server, ini tuh banyak, ada Oracle, DB2, Paradox, Interbase, dan yang lain. Nah, itu adalah software-software atau aplikasi untuk mengolah atau manajemen database ini. Ya, kemudian ada juga yang namanya user atau pemakai. Pemakai di sini, pengguna di sini bisa dari profesional, misalkan programmer. Kalau kita buat misalkan kayak kemarin ya, aplikasi penjualan barang. Itu kan aplikasinya itu aplikasi ini gitu kan ya. Nah, ketika kita mengakses hal tersebut, nah itu kan kita siapa yang mengaksesnya? Kita mungkin sebagai programmer di sana. Ataukah kita hanya sebagai user yang menggunakan aplikasinya, yang login ke aplikasinya. Nah, di antara itu ya, jadi pemakai di sini bisa programmer, artinya orang IT atau yang non IT, user biasa. Nah, kemudian pemakai di sini, apakah langsung merujuk ke DBMS atau ke database? Tidak ya, tapi dia melalui yang namanya aplikasi atau program lain. Contohnya, misalkan di sini
entah itu bahasa pemrograman Visual Basic atau PHP, Java atau Android. Nah, di sini saya berikan contoh ya, sistem basis data perpustakaan. Misalkan kita menganalogikan suatu sistem basis data, contohnya adalah sistem basis data perpustakaan. Berarti yang pertama yang jelas database-nya apa? Database perpustakaan. Di mana dalam database perpustakaan ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan seterusnya. Kemudian ada hardware-nya, misalkan apa? Entah itu di PC, di laptop, hard disk, dan sebagainya. Itu adalah hardware. Kemudian software-nya. Nah, nanti hardware yang tadi itu diinstal, misalkan OS-nya apa? Misal Windows. Kemudian DBMS-nya misalkan untuk menyimpan database perpus ini, misalkan saya pakai SES. Ini adalah software-nya. Pemakainya siapa? Nah, misalkan kalau database tersebut sedang dibuat oleh programmer, berarti programmer. Tapi kalau database perpus tersebut sudah dijalankan, nah mungkin yang pakai itu adalah user. Nah, user apakah langsung ke DBMS untuk database? Tidak. Nah, dia menggunakan program aplikasi yang sudah dibuat, misalkan aplikasi perpustakaan dengan Visual Basic atau aplikasi perpustakaan dengan berbasis Android. Nah, itulah membentuk yang namanya suatu komponen sistem basis data. Jadi tidak hanya basis data aja, tapi ada komponen-komponen yang itu ya. Jadi kalau bicara komponen, sekali lagi ya, lihat definisi ya. Karena definisi sistem basis data itu adalah kumpulan dari database ya, di dalamnya tabel-tabel, ada sekumpulan program, database manajemen ya untuk mengelola database, ada user, pemakai, ada program lain. Nah, itulah yang dijadikan yang namanya komponen. Tinggal diuraikan. Jadi kalau misalkan, ini kan saya contohkan perpustakaan. Misal saya contohkan sekarang sistem basis data penjualan ya di Baju Grafika misalkan gitu ya. Misalkan saya ini kan nih. Ada namanya sistem basis data penjualan di Baju Grafika. Punya Pak Bayu misalkan. Kira-kira database-nya apa namanya Pak database-nya? Kira-kira kalau kasusnya sistem basis data penjualan di Baju Grafika misalkan. Di database-nya apa namanya? Misalnya. Ada data Penjualan berarti penjualan ya Pak ya? ya, data penjualan, Penjualan misalkan gitu. Atau kalau data mau pesanan. database-nya mau Pak nggak hanya penjualan, karena ada jasa juga apa jasa desainnya, berarti Ya, data pesanan bisa Pak. apa? Data pesanan. Kalau database berarti itunya Pak apa basis datanya yang besarnya gitu. Oh, yang besarnya. Oh, di sini nanti Pak, data pesanan, data apa itu pelanggan, gitu ya Pak ya. Transaksi ini di sini, isi dari database ini. Mungkin nama-namanya bisa database toko, database grafika atau apa namanya umum lah ya. Nah, data pesanannya di sini Pak, ya tabel-tabelnya maksudnya gitu. Wah nanti ada tabel servis atau jasa, atau ada data membernya atau apa bukan member atau apa, pelanggannya, konsumennya, ya. Atau ada data lagi suppliernya misalkan ya, misalkan pemasok produk-produk atau barang-barangnya. Nah, itu di dalam database ini. Hardware-nya apa? Bisa jadi kan di sana ada komputernya, gitu. Apakah ada server enggak? Ya, ada ini enggak? Software-nya ya kita lihat apakah OS-nya pakai apa? Pakai Windows atau Linux? Misalkan gitu. Software DBMS-nya, nah ketika dibuat apakah pakai Access atau pakai MySQL atau pakai apa? Pemakainya siapa? Misalkan karyawan atau petugasnya atau adminnya. Aplikasinya pakai apa dibuatnya? Misalkan apakah aplikasi penjualannya itu pakai PB atau pakai PHP berbasis web atau bahkan pakai berbasis mobile Android. Nah, bisa membuat atau kurang lebih menggambarkan seperti ini terkait komponen basis data. Ini kalau ini definisi komponen menguraikan dari definisi tadi. Nah, nanti saya akan kaitkan nih pertanyaan nih. Satu question. Ada sistem informasi yang tadi ya,
ada sistem basis data. Apa kaitan antara satu sama lain? Apakah sama tidak sistem basis data dengan sistem informasi? Kesamaannya adalah sama-sama sistem. Sama-sama punya komponen. Perbedaannya jelas. Nah, yang satu itu konsep basis datanya, kedua adalah sistem informasi yang lebih luas. Apa kaitannya? Nah, saya kasih lihat gambar seperti ini. Ya. Di sistem informasi itu, di dalamnya itu ada sistem basis data. Ya, sistem informasi dia punya perangkat lunak ini perangkat lunak basis data, dan juga perangkat lunak aplikasinya, gitu kan, dia nggak ada kaitannya dengan SBD. Nah, sistem informasi dia punya apa? Punya proses bisnis. SBD tadi punya hardware, berarti karena SBD juga bagian dari SI, berarti di sini ada hardware, ada software, itu adalah bagian dari database, bagian dari sistem informasi. Ditambah ada proses bisnisnya. Jadi kalau berbicara sistem informasi penjualan, berarti ada prosedur penjualan. Sistem informasi pendaftaran pasien, berarti ada proses bisnis atau prosedur bagaimana pelayanan pasien. Jadi lebih luas mana sistem informasi SI dengan SPD? Jelas kalau lihat dari bagian ini adalah luas dari SI. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi ketika mendengar istilah sistem informasi penjualan, oh berarti di dalamnya ada sistem basis data penjualan. Karena bagian dari SI. Sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan desa, oh berarti di desa itu ada sistem informasi keuangan. Jadi di sana ada database-nya, sistem basis datanya. Itu terkait komponen definisi sistem SBD komponen dan sehingga ini ya apa dari nomor 3. Oh ini yang tadi ya. Oh ini definisi ya, ini ya kurang lebih yang tadi ya. Database adalah apa? Cari ya, hardware apa, SO apa, DBMS itu apa, aplikasi lain itu bukan khusus apa, banyak ya. Pemakai itu adalah programmer atau aplikasi. Ini lebih ke definisi dari yang tadinya, sama ya. Ini mungkin contoh kasus, ini adalah contoh mungkin penguraian. Cari ya definisi database, hardware, software, saya kira lebih paham. Nah, kemudian mengapa kita mempelajari sistem basis data? Atau mengapa sistem basis data itu kita pelajari? Atau kenapa sistem database itu membentuk yang namanya satu sistem basis data? Ya. Nah, kurang lebihnya mencegah redundansi, mencegah data inkonsistensi, kemudian mempermudah dalam akses terhadap data, mencegah konkuren akses anomali, kemudian mempertimbangkan masalah keamanan data, kemudian juga mempertimbangkan masalah integritas. Ini tujuannya ya. Nah, tujuan ini sejalan dengan ini ya, dengan keuntungan ya. Kalau kita lihat ya, karena tujuan ini kan keadaannya positif. Tujuan ini untuk mengatasi keuntungan dan mengurangi kerugian, memaksimalkan keuntungan dan mengurangi sekali lagi risiko atau kerugian. Kita lihat ya, redundansi itu apa, inkonsistensi itu apa. Nah, kita lihat pertama ya, redundansi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Jadi maksudnya begini ya, terkadang ada suatu sekolah dulu ya, sebelum banyak menggunakan database ya, pada saat masuk siswa di data pendaftaran siswa baru, pada saat sudah belajar di data lagi, di data akademik, data siswanya, pada saat misalkan pinjam buku ke perpus jadi anggota, disimpan lagi datanya di perpustakaan dengan apa? Dengan isian yang sama gitu. Misalkan ada namanya, alamat, umur, jenis kelamin, alamat kelamin itu kan numpuk. Ya kalau banyak seperti itu malah nanti bisa jadi namanya itu redundansi. Jadi data yang sama disimpan dalam aplikasi yang berbeda. Kenapa nggak satu aplikasi saja? Nanti saling berbagi data. Gitu ya. Jadi sering seperti itu ya, gitu kan, kalau kita tidak menggunakan konsep basis data. Nah, misalnya apa? Kadang gini ya, kita menyimpan
menggunakan aplikasi spreadsheet misalkan. Kita nyimpan data penduduk di komputer A. Di bagian lain data penduduk di komputer B. Yang lain di komputer C gitu. Masih mending kalau datanya itu adalah sama. Bagaimana kalau ada berbeda satu sama lain? Nah, nanti kita bingung gitu. Itulah tersimpan di beberapa tempat. Nah, kemudian tujuan kedua tadi adalah mencegah atau mengurangi inkonsistensi. Biasanya kalau terjadi redundansi, maka akan terjadi juga inkonsistensi. Karena apa? Misal begini, ketika misalkan di data di bagian A, ya, data mahasiswa itu, misalkan di data akademik ya, mahasiswa itu ya, sedangkan di data keuangan. Misalkan ada mahasiswa, misalkannya di data PMB atau data akademik itu, misalkan pindah alamatnya atau ganti nomor handphone. Dirubahlah data nomor handphone di tabel atau di data akademik. Tapi di data keuangan, karena si mahasiswa tersebut itu ada di tempat yang berbeda datanya, dia belum ke-update. Nah, inilah disebut dengan inkonsistensi. Di bagian A atau di satu komputer A, ya, data nomor teleponnya misalkan X, di sana sudah dirubah jadi Y. Nah, ini kan nggak konsisten gitu. Mana yang benar nomor teleponnya? Karena tadi kalau terjadi redundansi, biasanya terjadi juga inkonsistensi. Tapi kalau redundansinya berkurang, misalkan karena tadi dibuat satu aplikasi saja yang bisa diakses di tempat lain, sehingga umumnya ketika ada update, nah merubah data ya rubah data di satu tempat, nanti yang lainnya juga ikut berubah. Nah, sering ini pun terjadi misalkan apa? Di data penduduk. Di data penduduk dia sudah pindah dari RT 1 ke RT 3. Dari RW 1 ke RW 5 misalkan. Tapi karena belum pakai database yang terintegrasi ya dulu misalkan. Pada saat ke sana nggak ada datanya karena belum masuk. Nah, atau misalkan beda datanya, misalkan data di kelurahan dengan di data di RW-an misalkan. Data kelurahan satu dengan data kelurahan yang lain, dengan data kecamatan. Karena dulu mungkin belum menggunakan sistem basis data yang terintegrasi. Jadi sekali lagi, kalau ada redundansi, biasanya inkonsistensi juga mungkin terjadi. Tapi kalau redundansinya berkurang, maka inkonsistensi juga akan dikurangi gitu kemungkinan terjadi. Terpeliharanya integritas data. Data ternyata bisa akurat. Nah, akurat di sini artinya apa? Artinya data itu ya sifatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Misal ya, misalkan gini, sering ya, misalkan ada yang udah meninggal, nah, udah meninggal itu kan misalkan di data kakak itu masih hidup, tapi tidak buat surat meninggal, surat ada surat menyatakan bahwa sudah meninggal, sehingga datanya masih ada. Maaf, misalkan ketika menerima bantuan bisa aja karena tidak di cross check, kan dianggap datanya masih ada, menerima bantuan. Atau menerima jadi apa dulu itu data pemilih dapil, karena apa? Karena integritasnya tidak terjamin gitu. Sehingga tidak akurat, gitu. Sering seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan sistem basis data gitu kan ya, ketika tidak ada perubahan ya seperti tadi, jadi tidak tepat sasaran karena bantuannya diberikan kepada orang yang sudah tidak ada. Atau ada pemilihan yang harusnya dapil itu sekian pemilih, sekarang pemilihnya karena ada data yang tadi gitu ya yang belum terupdate jadi ikut dapil sehingga nanti boros kertas, boros tinta, boros nyoblos dan sebagainya. Itulah kenapa data itu harus dilakukan integritas. Kemudian yang keempat, data sharing atau data dapat dipakai bersama-sama ini untuk kemudahan. Sehingga betul ya. Jadi misalkan suatu data yang bagus itu ketika bisa diakses oleh banyak user. Jangan sampai ini mau buka data tersebut nggak bisa dibuka kan dipakai di tempat lain, itu nggak bagus. Jadi database itu dengan konsep apalagi sekarang ya sistem berbasis cloud atau ada berbasis web service itu bisa diakses oleh beberapa orang. Ini bisa mempermudah gitu kan ya. Bandingkan dengan kalau misalkan kita belum pakai database,
Data itu kan misalkan harus hanya seorang yang bisa mengolahnya gitu. Kalau ini kan bisa bareng-bareng gitu. Nanti konkuren bersama-sama gitu kan dipakai. Kemudian dengan database kita juga bisa terapkan standarisasi, misalkan gini. Standar aturan NPM di streaming itu jelas, misalkan NPM itu dibuat 15 digit. Standar NIK atau nomor KTP itu ada aturannya. Kalau jenis kelamin perempuan kodenya ini, laki-laki ini. Nah, kadang kecamatan menunjukkan di mana. Nah, itu pun dengan NPM kita ya, misal STMI 43200 itu kode PT. Kemudian ada 70 itu berarti kode prodi. Ada 67 berarti itu prodi D3. 70 kalau nggak salah itu S1. Nah, jadi kelihatan dari NPM itu, oh ini mah D3. Ada 18 atau 20 itu tahun masuk. Nah, jadi ada pola tertentu. Jadi standarisasinya mudah kalau kita menggunakan basis data. Ya. Kalau kita menggunakan konsep sistem basis data. Kemudian jaminan security. Nah, biasanya karena sistem basis data itu disimpan dalam satu sistem, database itu disimpan dalam satu sistem basis data, ada DBMS software, yang mana DBMS tersebut ada fitur untuk security-nya, diamankan ya, bisa password-nya, akses dari yang tidak berhak gitu kan. Nah, itu bisa diamankan gitu kan. Jadi kalau yang tidak berhak ditolak kita aksesnya. Kalau yang berhak pun bisa dibatasi. Jadi bisa misalkan gini, kalau misalkan kita lihat nih contoh nih di supermarket atau swalaya, kasir itu paling bisa dia itu nginput transaksi. Dia nggak bisa lihat laporan. Ya, dia hanya input transaksi. Kalau ada salah transaksi dia nggak bisa hapus, dia nggak bisa edit. Yang edit adalah harus siapa? Harus akses yang lebih tinggi, misalkan supervisor atau mungkin manajernya. Untuk apa? Untuk jangan sampai terjadi data sudah transaksi diubah seenaknya gitu. Tapi ada akses yang diberikan. Kalau hanya dia bisa membaca atau menginput, input. Kalau bisa read, membaca. Kalau bisa update atau delete ya delete aja. Kalau tidak bisa berarti hanya mungkin tidak bisa akses tersebut. Nah, itu untuk menjamin bahwa security diakses yang berhak di sini, gitu. Autentifikasinya jelas. Juga pembagian user ini juga jelas. Ketujuh adalah menyeimbangkan kebutuhan. Nah, artinya di sini ya bahwa dengan hanya basis data bisa diatur ya, misalkan ada prioritas operasi. Jadi misalnya terjadi proses antara update data dengan menampilkan data. Akan didahulukan update dulu. Supaya apa? Supaya yang ditampilkan itu lebih terupdate. Jadi jangan menampilkan tapi datanya belum terupdate. Itu berarti ada prioritas tersebut dengan menggunakan DBMS software tadi gitu. Jadi kebutuhannya bisa disesuaikan. Nah, itu ya kurang lebih gambaran dari keuntungan. Jadi datanya sama ya dan disimpan sekali, tidak di berbagai tempat. Kemudian update-nya sekali saja gitu kan, sehingga inkonsistensi data tidak banyak gitu atau tidak terjadi gitu. Integritas datanya akurat ya, data tersebut ya up to date ya, bisa dipakai bersama-sama ya, secara bersama-sama oleh user. Kemudian dalam penyajian datanya seragam ya, ada standarnya, ada jaminan security-nya juga kan, DBMS punya pengamanan gitu kan, termasuk enkripsi dan sebagainya. Kemudian bisa diseimbangkan kebutuhan. Nah, itu hal yang baik dengan basis data ya, dengan SBD. Tapi yang kerugian sebenarnya bukan kerugian ya, karena kalau kerugian itu berarti lebih ke kebalikan dari keuntungan. Tapi risiko ya, risiko kalau kita mau pakai basis data harus apa gitu kan. Misalkan gini Bapak Ibu kerja, misalkan kayak tadi Pak Bayu di toko mau pakai sistem basis data, sistem informasi, atau bahkan nggak usah, masih pakai buku aja ke kertas, itu bisa aja. Buku kertas ya, ke buku penjualan, buku catatan misalkan. Juga bisa. Tapi ketika kita menggunakan manual tadi, ada kemungkinan ini tadi gitu. Nah, bagaimana kalau kita memilih menggunakan sistem basis data? Ada risiko yang harus kita perhatikan. Pertama adalah cost atau biaya. Kalau mau pakai sistem basis data, berarti kita harus punya hardware, punya komputer, punya CPU yang mumpuni,
ada terminal, berarti alat-alat misalkan kalau nyetak ada printer, ada listrik dan sebagainya. Alat komunikasi, internet misalkan dan sebagainya. Kalau sudah online misalkan, ini kita butuh. Kalau misalkan enggak kan ya enggak. Kita pakai data. Kedua, biaya permanensinya lebih besar. Nah, misalkan tadi ya, karena dia pakai komputer, berarti kita harus sewa listrik sekarang. Kemudian karena kita punya database tersimpan di server, kita harus sewa personilnya misalkan. Kemudian biaya telekomunikasinya tadi ini untuk alatnya, sekarang harus juga beli untuk biaya telekomunikasi. Di internetnya atau dan sebagainya. Kalau jaringan WAN ya jaringannya. Selain biaya adalah faktor kompleksitas. Ya, kalau nggak pakai basis data ya misalkan manual ya semua orang bisa gitu kan dengan. Tapi kalau database harus ada seorang database administrator yang merancang kemudian membuatnya itu perlu proses yang mungkin kompleks. Termasuk backup dan recovery. Nah, kenapa cenderung sulit? Karena butuh skill atau kemampuan orang. Jadi harus dibuat backupnya, kemudian recovery-nya, gitu kan. Nah, beda dengan kalau misalkan kita berbasis manual yang asal ada catatan, di fotokopi selesai. Gitu. Kalau ini kan harus ada proses secara komputerisasi. Nah, oke, itu mungkin paling ya, saya kira untuk 6 bahasan ya terkait hari ini, Pak Jan, terkait ini ya. Mangga silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Mangga silakan. Silakan Pak Wawan. Hadir. Bentar, maaf ya, aduh ini mati lampunya mati. Oke, silahkan gimana Pak Ibu? Dari yang 6 tadi, mangga. Apakah ada yang mungkin kita perlu diskusikan? Ada yang mungkin mau ditanyakan seputar tadi, apa saja definisi sistem, definisi SBD, kemudian komponen SBD, tujuan, manfaat atau keuntungan dan kerugian. Ya, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, rata-rata kan instansi sekarang pendataan sudah berbasis aplikasi, berbasis sistem informasi. Nah, tadi karena sistem informasi itu di dalamnya ada SBD, berarti di dalamnya ada sistem database juga. Nah, dirasakan tadi kemudahannya. Ujian nasional, bukan ujian, asesmen nasional sekarang berbasis komputer. Pengelolaan desa berbasis komputer. Pendataan vaksin, peduli lindungi berbasis aplikasi. Kemudian apalagi ya? Ujian CPNS berbasis aplikasi atau CAT. Nah, itu semua artinya memahami bahwa database itu satu hal yang penting. Makanya digunakan seperti itu. Mulai dari pembayaran sekarang, pajak, perpanjangan SIM, semua sudah ada aplikasinya. Layanan pemerintahan banyak sudah pakai aplikasi, baik yang online ataupun nggak online ya, tapi paling tidak ada konsep database di sana digunakan. Saya kira itu mungkin yang memberikan gambaran ke kita bahwa pentingnya kita belajar database, apalagi kita nanti mungkin di kuliah di salah satunya di bidang informatika yang erat kaitannya dengan basis data atau database. Mangga silakan Pak Bayu. Saya mau tanya Pak. Mangga silakan Pak Bayu. Database itu kan data yang disimpan pada sistem informasi ya atau di komputer. Kalau misalnya data-data penting misalkan, kan sekarang banyak data-data yang ke hacker itu Pak. Itu solusinya seperti apa? Kalau misalkan kita punya database gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ini jawab pertanyaan yang bagus Pak ya. Nah, database itu Pak bisa disimpan offline atau online. Misal ketika kayak Pak Bayu kemarin bikin misalkan aplikasi Visual Basic, database-nya itu misalkan di komputer lokal yang tidak bisa diakses internet. Insya Allah itu Pak nggak bakal kena hack Pak. Karena apa? Karena hack itu terjadi karena terhubung ke internet Pak. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan Pak Bayu itu menanyakan
hacking itu Pak terjadi karena komputer kita atau database kita itu terhubung ke internet. Ya. Nah, berarti misalkan solusinya bagaimana? Nah, ketika Bapak mengonlinekan database, misalkan kita sewa di web hosting. Pilih web hosting yang kredibel gitu, Pak. Jadi kalau kita bikin aplikasi kan di deploy ya atau di host ya di suatu web hosting yang kita sewa ya atau mungkin di jasa cloud, pilih yang benar-benar kredibel gitu. Kan data kita itu kan seolah dititipkan, Pak. Ya, kita tahunya itu dititipkan online datanya di suatu server, kita nggak tahu di mana, kita menitipkan dengan bayar biaya sewa, urusan security sebenarnya urusan dari penyedia layanan tersebut, Pak. Gitu. Ya. Nah, masalahnya tadi betul, bagaimana untuk mencegah kerugian gitu kan. Pertama adalah tadi, Pak. Pastikan data itu selalu di backup sama Bapak. Jadi kalau Pak Bayu punya aplikasi yang online, nah itu kan pastikan kita harus ada fitur backup data. Jadi ketika data dihack ya, memang betul ya, data dihack itu bisa itu data kita itu hilang atau data itu kita itu dicuri identitasnya gitu. Kalau data kita cuma hilang, nanti kita kan tinggal apa di recovery gitu. Ada backup, ada recovery gitu. Tinggal ini ulang gitu kan. Anggaplah data kita itu file kita hilang ya tinggal copy aja atau tinggal di insert lagi gitu. Di recovery-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan hilang kita nggak punya backup, nah itu yang rugi gitu. Kita punya transaksi Pak, bayangkan Bapak punya data transaksi selama 1 tahun, tiba-tiba anggap data itu hilang, kita nggak punya backupnya Pak, nangis gitu Pak. Ya. Makanya pastikan backup Pak. Kalau Bapak punya layanan satu yang online, pastikan backup. Nah kadang backup di sini Pak ada yang auto backup, ya, ada yang kita backup manual oleh kita. Tergantung layanan dari Bapak menyimpan database-nya atau datanya. Itu ya Pak ya. Jadi kenapa bisa dihack? Nah, teorinya hack itu akan mencari kelemahan server, Pak. Gitu. Nah, tapi sekali lagi bukan server klien kita ya, kecuali kita kelalaian. Misalkan gini, kita sering ada istilah phishing ya, Pak ya, email phishing atau link yang kita silakan login, Anda dapat uang 1 juta. Nah, padahal kita itu memasukkan username password. Jadi itu bukan dihack database di pusatnya, tapi akun kita itu dibobol. Nanti data kita itu misalkan diambil, didownload sama dia, dicuri gitu. Jadi ada perbedaan ya, kalau hack itu bukan akunnya tapi bisa ke servernya gitu. Ya, server apa? Server untuk datanya tadi. Kalau akun kita yang dihack ya berarti emang akunnya, tapi kan itu kelalaian di kita gitu. Makanya hati-hati gitu ketika misalkan melihat link yang mencurigakan. Kayak sekarang contoh Pak, sering di Facebook ya saya lihat ada yang nge-share, siapa yang mau bantuan tunai 600.000 syarat mudah. Nah, kita ngeklik aja, padahal siapa tahu pas ngeklik itu data kita itu diambil akun kita, nanti diambil alih gitu. Ya, atau bentuk-bentuk penipuan yang lain, contoh nih, ini yang saya alami lah ya misalkan. Yang barusan ada nyampe nih kadang ke email Pak. Kadang ke email tiba-tiba ada konfirmasi login Facebook. Silahkan bla 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 gitu ya, contohnya seperti itu misalnya. Nah itu hati-hati, jangan asal ngeklik, jangan asal kita klik linknya, jangan asal kita kasih kode-kode nih. Kadang kita kan jangan asal kita kasih kode, kasih link, itu jangan. Kalau misalkan ada konfirmasi hal lain itu nggak diminta. Nih saya ambil contoh nih Pak. Mana ya? Nih. Saya ini kan mana nih? Saya share screen ya, mudah-mudahan saya share screen sebentar, maaf ini udah maghrib ya, sebentar. Izin, saya buktikan. Oke, ini sudah muncul ya. Ini ada tampilan WA ini ya, WA saya. Nah, ini lihat nih. Ada nomor apa ini? Kayak ini simbol apa ini? Telegram Bapak Ibu ya? Telegram official. Gitu. Ada nomor bla bla bla. Assalamualaikum, halo kakak, saya Rena dari Telegram. Selamat Bapak dapat Telegram.
apresiasi dapat 500.000, silakan Bapak-Bapak. Ini tuh pasti nanti ujung-ujung minta kode Pak. Nanti ketika kode ini saya kasih ke dia, nanti akun Telegram saya nanti hilang, diambil alih gitu. Ya, itu Pak. Ini contoh, ini hati-hati ya kayak gini, jangan kadang ke email, kadang ke nomor ini kayak akun WA, ini padahal ini bukan gitu. Ini bukan WA. Itu ya, ini contoh ya. Sekali ini contoh bahwa terkadang ke nomor kita juga itu muncul Pak gitu. Banyak gitu ya. Kan hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada kode-kode minta apa, hati-hati. Kalau yang tidak dikenal jangan gitu. Ya. Jadi gitu Pak, cara mengamankannya apa? Hati-hati terhadap link, phishing link dan sebagainya, verifikasi. Kalau simpan data di layanan cloud atau layanan web hosting, cari yang benar-benar kredibilitasnya tinggi. Lihat reviewnya, jangan yang asal murah gitu. Ada hosting misalkan per bulan cuma 10.000, kita bisa nyimpan data 100 giga, itu nggak wajar gitu. Lihat di perbandingan, kadang kan hosting itu kalau semakin besar penyimpanan kita semakin mahal loh gitu, karena itu berbanding lurus gitu. Jadi jangan tergiur dengan yang murah lah seperti itu. Termasuk untuk jasa penyediaan penyimpanan kita. Itu paling Pak Bayu ya dari saya. Yang lain barangkali mangga. Cukup, tidak ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya? Ya. Oke, saya kira itu paling ya. Mangga barangkali ada pertanyaan lagi yang nanti silakan nanti mungkin disiapkan, nanti kita masuk. Mangga nanti saya ini kan di grup mau jam berapa mulainya ya Bapak Ibu ya? Apakah mau setengah 7 atau jam 7? Paling saya mungkin kurang lebih 60 menit saja untuk mata kuliah yang kedua juga, tidak banyak ya. Nanti kita masuk di mata kuliah yang kedua setelah istirahat sholat. Itu aja paling Bapak Ibu ya. Selamat belajar. Sekian dari saya untuk mata kuliah ini. Kita lanjut di minggu selanjutnya ya, di jam yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu lagi telat.